Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, perkenalkan nama saya Ibu Nindi. Ibu Nindi mengajar di SDN Mojolangu 4, Kota Malang. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah bila semuanya sehat ya. Jangan lupa anak-anak, karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19, kita harus selalu melakukan protokol kesehatan, yaitu pergi kemanapun memakai masker dan atau face shield, kemudian mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak dengan orang lain ya. Dan lagi pula karena pandemi ini kita masih belum tahu selesainya kapan, dan kita masih belajar dari rumah, oleh karena itu kalian jangan pergi kemana-mana kalau itu tidak terlalu penting ya. Lebih baik kita di rumah, belajar dari rumah, kita aman dan terhindar dari penyakit ini. Nah, anak-anak, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar materi kelas 6, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu tentang globalisasi dan cinta tanah air. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu mengenai teks eksplanasi kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, energi alternatif, tenaga surya. Pertama kita akan membahas mengenai globalisasi dan cinta tanah air dulu ya. Globalisasi itu adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian mudah dapat kita temui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru berbagai kebudayaan asing tersebut. Nah, Ibu ini ada video ya. Pasti kalian tahu mengenai grup musik ini. Nah, ini merupakan salah satu grup K-pop atau Korean pop ya, anak-anak terkenal ya. Namanya apa? Iya, BTS ya. Nama fansnya namanya ARMY ya. Nah, Korean pop ini atau K-pop merupakan salah satu budaya asing yang masuk ke Indonesia. Tentunya tidak hanya K-pop ya, ada juga budaya dari Jepang dengan animenya, kemudian dari Amerika dengan film-filmnya seperti Marvel Studio dan lain sebagainya. Nah, untuk menghadapi globalisasi tersebut, kita memiliki satu kalimat kunci yaitu berpikir global dan bertindak lokal. Maksudnya itu apa? Jadi berpikir global itu artinya kita membuka, meluaskan wawasan kita ya. Kita harus berpikir, tidak boleh berpikir sempit seperti itu. Nah, bertindak lokal itu artinya kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi leluhur kita. Apa saja, misalnya gotong royong, bekerja sama, suka menolong, kemudian rendah hati, sopan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Nah, ini Ibu punya artikel anak-anak, UI bangun Akademi Energi Surya pertama di ASEAN dari Detik News tanggal 23 Juli 2012. Kalian juga bisa lihat di buku paket tema 4 halaman 98. Nah, ini terdiri dari 3 paragraf ya. Kita baca dulu yuk sama-sama. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional.
Seminar membahas tentang potensi perkembangan serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil, seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil. Perlu terus diupayakan, diantaranya adalah energi surya, ya. Nah, kita menuliskan informasi penting pada diagram berikut. Tadi ada 3 paragraf, ya. Paragraf yang pertama tentunya mengenai topik masalah. Apa sih masalah yang akan dibahas pada teks ini, kan seperti itu. Jadi ini mengenai Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara. Kemudian paragraf kedua itu adalah sebagai deret penjelas. Deret penjelasnya ada 3 poin pokok. Ini adalah 3 poin yang Ibu tuliskan, ya. Kalau kalian memiliki jawaban yang berbeda tentu tidak mengapa. Jadi yang pertama, mengenai sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Yang kedua, lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Kemudian karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau listrik. Nah, kemudian di paragraf ketiga atau yang paling akhir itu terdapat simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu mengenai usaha pencarian pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya, karena di era globalisasi ini kebutuhan energi manusia semakin besar. Jadi tadi adalah salah satu jenis dari teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi itu dari bahasa Inggris, yaitu explanation, atau dari kata dasarnya explain, itu artinya menjelaskan. Jadi teks eksplanasi intinya adalah teks yang menjelaskan, ya. Jadi bisa menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu, atau mengenai perkembangan suatu tempat, fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, teks eksplanasi ini biasanya juga menjelaskan tentang proses yang berkenaan dengan tubuh manusia. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama, teks eksplanasi terdiri atas paragraf-paragraf. Kedua, setiap paragraf mengusung sebuah topik. 3, kalimat di setiap paragraf berupa fakta, ya. Jadi ini semua fakta. Dan kemudian yang keempat, fakta-fakta dalam teks eksplanasi dirangkaikan dengan pola kronologis atau urutan waktu, atau secara kausalitas atau sebab akibat. Nah, selanjutnya kita akan bahas kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi, ya. Nah, kalian bisa cari di internet, ya, selain dari jawaban yang Ibu tuliskan ini. Berikutnya kita akan belajar mengenai cara kerja panel listrik tenaga surya. Nah, awalnya listrik yang menuju electric control system akan masuk ke controller untuk diatur tegangannya. Controller ini juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Setelah dari controller, listrik kemudian disimpan pada baterai. Jadi ini loh, dilihat di gambar, ya. Ada controller, ada baterai. Nah, kemudian ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir ke inverter, ya, untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt sehingga dapat digunakan
untuk mengoperasikan peralatan elektrik. Jadi kalian lihat ya di gambar ada panel surya, ada controller, ada baterai, ada juga inverter yang kemudian disambungkan ke alat-alat elektronik yang ada di rumah. Yang terakhir kita akan belajar mengenai percobaan energi listrik dengan bahan alam. Ya, kita dulu waktu kelas 4 sudah pernah melakukan percobaan ini, yaitu membuat lampu LED menyala, tapi tidak dengan baterai, melainkan dengan kentang. Nah, selain kentang, juga bisa menggunakan lemon atau umbi-umbian yang lain. Nah, ada alat lain yang dibutuhkan selain kentang dan lampu LED. Di antaranya kabel, penjepit buaya, lempengan tembaga, lempengan seng ya. Untuk pengganti lempengan tembaga dan seng dapat digunakan ini anak-anak ya. Bisa pakai uang logam untuk sengnya, kemudian tembaganya diganti dengan paku. Nah, bagaimana hasil percobaannya? Seperti yang sudah pernah kita lakukan, hasilnya lampu bisa menyala ya. Seperti halnya baterai, kentang dan lempengan-lempengan itu menghasilkan arus listrik walaupun sangat lemah. Getah kentang mempengaruhi logam-logam itu secara kimiawi layaknya larutan elektrolit di dalam aki. Oleh karena itu, susunan seperti ini disebut elemen galvani yang pertama kali mengamati proses ini dalam eksperimen, yaitu seorang dokter Itali bernama Galvani. Nah, anak-anak, Ibu juga memiliki beberapa video yang akan Ibu putar ya untuk lebih memperjelas pemahaman kalian. Jadi ini ada video contoh bentuk kerjasama di berbagai bidang ya. Mari kita simak Indonesia bersama. membentuk kerjasama dengan ASEAN di bidang sosial dan budaya untuk kemajuan bersama. ASEAN dibentuk di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967 dengan 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya agar menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama. Kemudian pada 7 Januari 1984, Brunei Darussalam jadi negara pertama yang bergabung dalam ASEAN selain 5 negara tersebut. Lalu disusul dengan Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja yang bergabung dalam ASEAN dari tahun 1995 sampai 1999. Tujuan lain dari ASEAN adalah untuk membangun kerjasama aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Berikut ini contoh dan bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kerjasama bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh Komite on Social Development. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN antara lain adalah 1. Bidang pembangunan sosial menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan kesehatan dalam hal makanan dan obat-obatan. 7. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. 8. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement atau dikenal ATA. 9. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali yaitu SEA Games. Nah kids, itu dia beberapa bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Sekarang kita lihat bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan yuk. Contoh bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN adalah 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana
atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme atau ASEAN Convention of Counter-Terrorism. 3. Pertemuan para menteri pertahanan atau Defense Ministers Meetings yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut China Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan, obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. 6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Nah kids, sekarang sudah tahu kan apa saja contoh kerjasama ASEAN ini? Sampai di sini dulu ya videonya. Berikutnya ada video mengenai pembangkit listrik tenaga surya terbesar se-Asia Tenggara. Pembangkit listrik tenaga surya terbesar se-Asia Tenggara dimiliki Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Perusahaan energi baru terbarukan EPT Masdar yang berbasis di Abu Dhabi akan bermitra dengan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi PJBI, pembangunan PLTS Terapung Citara berkapasitas 145 MW peak. Investasi di pembangkit ini bernilai 129 juta US. PLTS Terapung Citara memecahkan rekor pembangkit bertenaga surya terbesar di ASEAN setelah PLTS di Filipina, Kadis Solar Power Plant sebesar 132,5 MW. Kerjasama ini telah dituangkan pada kesepakatan Power Purchase Agreement PPA antara konsorsium investor PT PJB Investasi, PT PJB dan Masdar, dan PT PLN Persero dalam senilai 129 juta US yang ditandatangani 12 Januari lalu di Abu Dhabi. Pembangkit tenaga surya ini akan dibangun di Waduk Cirata, Purwakarta, hampir 240 hektar luas area terpakainya dengan target konstruksi selama 16 bulan. Harga jual tenaga listriknya pun telah ditetapkan, yaitu 5,8179 JUSD per kWh. Ungkap Direktur Aneka EBT Haris pada sebuah kesempatan di Jakarta 22 Januari. Ia pun menyampaikan inisiasi pembangunan PLTS ini telah dimulai dari 2017 lalu dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Persatuan Uni Emirat Arab tentang bekerjasama energi pada 16 Januari 2017 dan ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman antara PJB dengan Masdar tentang Development Large Scale Power Project in RI tanggal 16 Juli 2017. Haris menjelaskan untuk skema perhitungan harga jual tenaga listrik PLTS Cirata ini telah ditetapkan melalui Surat Menteri SDM nomor 580/26/MEM-L/2019 tanggal 26 Desember 2019. Penetapan ini pun telah mempertimbangkan beberapa hal seperti kewajiban tingkat komponen dalam negeri, iradiasi di Waduk Cirata, intensif fiskal, tax holiday dan pembebasan bea masuk, risiko pembebasan lahan yang dimiliki perhutani untuk pembangunan special facility, BOS balance of system yang tahan terhadap evaporasi air waduk yang berpotensi menyebabkan korosi peralatan. Pengembangan PLTS Terapung Citara merupakan salah satu dari 16 kerjasama yang disepakati antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab.
Sekian ya pembelajaran hari ini. Kalian bisa melanjutkan dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kalian maupun tugas dari buku tema. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.